Ya tuh, banyak sekali tadi yang menanyakan Sudirman, saya update langsung tuh ya. Ibu Titi yang tadi besuk. Jadi Sudirman benar Pak, ada. Iya sayang. aku udah makan. Oh udah makan sayang. Iya. Oh iya. Kenyang nggak? Iya. Kenyang. Iya. Jadi ada banyak yang komentar di saya, ahli spiritual katanya mengatakan bahwa kondisi Sudirman tidak baik-baik saja di tahanan lah atau di lapas. Ternyata benar. Ya, ternyata benar tadi Ibu Titin dan keluarga membesuk itu melihat kondisi Sudirman yang kelihatannya agak kesakitan. Cuma lukanya apa-apa memang belum diketahui karena terbatas juga ya, tidak boleh mungkin ya, tidak boleh mengamati tubuhnya atau tidak boleh mengamati luka-lukanya ya. Nah, maka hanya sebatas melihat, menganalisa ya, karena kondisi Sudirman yang tidak betah, tidak bisa duduk lama kan katanya kan. Nah itu berarti ada sakit ya. Untuk memastikan sakitnya apa, lukanya di mana, bagaimana lukanya, memang harus diperiksa secara medis oleh dokter ya, dengan melakukan general check up. Oleh karenanya yang paling utama ini bagaimana bisa mengembalikan Sudirman ke lapas kelas 1 Cirebon dulu supaya lebih bebas di sana. Gitu. Ya sebenarnya sih ini kelihatan loh ya, publik udah mendesak, udah rame. Keterlaluan lah ya kalau aparat itu masih mencegah, masih menghalang-halangi, masih ngumpetin kan itu. Ini keterlaluan. Karena sudah rame. Makanya ayo suarakan agar Sudirman itu benar-benar dikembalikan ke lapas dan Sudirman bisa mendapatkan haknya sebagai narapidana. Apa hak Sudirman sebagai narapidana? Hak sebagai terpidana, haknya adalah berhak dikunjungi keluarga, berhak diperiksa kesehatannya, berhak dikunjungi dokter, berhak dikunjungi pengacara. Itu loh haknya loh ya. Nah sebaliknya apa haknya orang tua juga, berhak juga ketemu anaknya Sudirman gitu loh. Nah jadi siapapun yang menghalang-halangi itu, kalau terbukti menghalang-halangi, itu bisa dilaporkan dan bisa dikenakan sanksi pidana itu. Simpel sebenarnya, cuma ini butuh keberanian saja sebenarnya. Butuh keberanian, menyuarakan dengan berani, dengan lantang, dengan dikupas, hukumnya dilakukan, tindakan hukumnya atau action, membuat laporan gitu loh. Sebenarnya pengacaranya keluarga juga berhak, berwenang ya untuk melakukan tindakan hukum ya, seperti melaporkan oknum-oknum yang dinilai menghalang-halangi, yang dinilai melakukan kekerasan terhadap Sudirman. Itu berhak, keluarganya juga berhak. Keluarganya kan melalui pengacaranya bisa, pengacara mewakili keluarga, berhak sebenarnya. Cuma yang mungkin kan penuh pertimbangan ya, harus bukti-buktinya harus jelas dulu, kemudian harus dilihat sendiri secara kasat mata memang benar kan, baru bisa mungkin dilakukan tindakan hukum. Makanya harus segera Sudirman dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon biar bisa bebas dilihat, diamati fisiknya, kemudian dibuat laporan, kemudian baru dilakukan visum oleh dokter. Waduh, kena itu. Kena mudah kok, kena semua itu. Golongan penganiaya-penganiaya yang tidak punya peri kemanusiaan itu. Terungkap pengakuan Sudirman terpidana kasus Pina Cirebon saat dijenguk keluarganya di lapas Bancai pada hari Kamis kemarin. Nah, kepada keluarga dan mantan kuasa hukumnya, Sudirman ini mengaku masih mengalami kekerasan saat diperiksa penyidik Polda Jawa Barat untuk kasus Peggy Setiawan pada Mei 2024 lalu. Seperti diketahui, Sudirman yang sebelumnya ditahan di lapas Cirebon dipinjam atau dibon penyidik Polda Jawa Barat untuk memberikan keterangan di kasus Peggy Setiawan yang baru ditangkap pada 21 Mei 2024. Nah, lalu Sudirman itu dibawa ke Polda Jawa Barat 2 hari setelah Peggy Setiawan ditangkap atau tanggal 23 Mei 2024. Saat itu Polda Jawa Barat memerlukan keterangan Sudirman yang mengaku sebagai teman sekolah Peggy Setiawan. Menurut Bu Titin Prilianti, mantan kuasa hukum Sudirman di Polda Jawa Barat, Sudirman langsung diinterogasi. Kata Bu Titin, sampai jam
4 pagi. Nah, Sudirman itu masih tidak mengaku terlibat dalam kasus Pina Cirebon. Nah, baru jam 4 subuh Sudirman dilempar pakai batu. Terpaksa dia mengakui. Nah, tak hanya dilempar batu, saat itu Sudirman juga mengaku disiram air panas di bagian kepalanya. Kepada Bu Titin dan keluarganya, Sudirman bahkan menyebut nama penyidik yang menganiaya dirinya itu. Nah, Sudirman juga membantah telah menginap di hotel. Seperti kita ketahui bahwa Sudirman memiliki keterbelakangan mental. Itu diinapkan di ruang tahanan perempuan unit PPA Polda Jawa Barat. Sudirman juga mengaku selama ditahan tidak memegang ponsel, tapi hanya sekali waktu dipinjam saja. Sudirman juga membantah telah mengirimkan pesan WhatsApp kepada kakaknya yaitu Benny Indrayana yang berisi telah nyaman di Polda Jawa Barat. Nah, Sudirman juga tidak pernah memperlihatkan uang selama di tahanan. Bahkan kepada keluarganya, Sudirman masih mengeluh kesakitan di bagian punggungnya karena bekas ditembak peluru karet saat diperiksa di Polres Cirebon Kota. Dan Sudirman ini paling menderita dibanding terpidana kasus Pina setelah Peggy Setiawan ditangkap. Nah, kalau pada akhirnya dia mengaku telah memukul Eki 6 kali. Hal itu dilakukan karena ada tekanan yang sangat luar biasa. Selain itu juga Sudirman yang mendapatkan kekerasan, ada juga adik Eka Sandi yaitu terpidana kasus Pina dan Eki. Bagaimana oknum polisi membuat tubuhnya itu babak belur di kantor polisi, dan kini penderitaan itu menyisakan trauma psikis yang harus dialami Aldi. Aldi disisa bak samsak hidup pada 8 tahun silam. Di kantor polisi, Aldi dipaksa untuk mengakui bahwa dirinya ikut dalam pembunuhan Pina dan Eki. Padahal dia sama sekali tak mengetahui kejadian tragis itu. Bahkan pengakuan Aldi itu dari sore hari bertemu sore besoknya tubuhnya tak henti-hentinya disiksa. Bahkan dia masih ingat bagaimana perbuatan polisi yang menyiksanya itu. Aldi pun mengaku disetrum, tubuhnya dibakar rambutnya, lalu diinjak-injak hingga diberi balsam mata dan kemaluannya itu. Nah, setelah bertubi-tubi menerima penyiksaan, Aldi akhirnya dibebaskan karena dia itu konsisten tidak mengakui terlibat dalam pembunuhan itu. Sayangnya tidak dengan para pelaku lainnya termasuk sang kakak yaitu Eka Sandi. Mereka menyerah dan mengakui perbuatan tersebut hanya karena tak kuat dengan penyiksaan polisi. Nah, namun dia ingat sebelum dibebaskan sebuah gembok besi dibentur-benturkan ke kepala Aldi oleh polisi. Bahkan Aldi juga sempat merasakan 3 buah peluru karet menerjang di kepalanya. Dan rasa sakit itu baru pulih setelah 1 bulan penuh. Dan dia pun mengaku sampai tak bisa jalan gara-gara penyiksaan itu. Baik teman-teman, itulah informasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.